Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatun tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita untuk selalu meningkatkan satu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lebih banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah alirkan kepada kita dalam proses hidup ini, sehingga kita bisa melaksanakan satu ibadah dengan baik, sempurna, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau yang masih setia dengan sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah makhluk yang berpotensi untuk dapat dididik menjadi baik dan berkelanjutan karena memiliki akal yang sehat serta memiliki tubuh yang sempurna. Seperti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dan dia telah menciptakan manusia dalam keadaan seimbang. Seimbang, kita mempunyai kaki dua, tangan dua, mata dua, telinga dua, sehingga kita ini sangat berbeda dengan makhluk yang lainnya, tampak indah. Dan juga anatomi daripada manusia ini sangat-sangat menakjubkan yang telah Allah ciptakan kepada kita. Cara berjalannya, cara berpikirnya, juga cara makannya, semua ini adalah menunjukkan suatu kebaikan yang sangat sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Potensi moral yang ini merupakan satu karunia daripada Allah yang diberikan kepada manusia yang memiliki akal yang sehat, serta diciptakan oleh Allah semestinya memiliki hati nurani yang baik, mempunyai fitrah yang suci, yaitu yang selalu berbuat kebaikan. Inilah potensi yang ada pada diri manusia. Manusia lahir ke dunia ini belum tahu apa-apa, meskipun diberi modal akal, indera, hati. Selanjutnya dengan interaksi dengan lingkungan, sedikit demi sedikit manusia ini mentransfer informasi-informasi pengetahuan. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak tahu apa-apa.
tidak tahu politik, tidak tahu uang, tidak tahu situasi, tidak tahu harta, nol, kosong. Tahunya itu hanya nangis ketika lahir. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah memberikan kepada kamu sekalian pendengaran, penglihatan, bukan mata sudah ada. Penglihatan, sam'a ini pendengaran, bukan telinga. Manusia lahir telinga itu sudah ada, tapi sam'ahnya, pendengarannya masih belum. Wal absar dan penglihatan, wal afidah dan perasaan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur atas anugerah yang agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu walaupun 3, ini adalah anugerah yang sangat agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan manusia supaya menjadi umat terbaik di dunia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini apa yang ditangkap oleh indera manusia, khususnya pendengaran as-sama dan penglihatan al-absar, lalu dipahami dan dicamkan oleh hati afidah, hati nurani. Ini merupakan hasil belajar yang didapat manusia dalam kehidupan manusia di lingkungannya, bukan dari perguruan tinggi, bukan dari sekolah khusus. Hasil belajar yang didapat dari berinteraksi manusia dalam lingkungannya, dalam ruang lingkup kehidupan manusia itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi manusia yang dibawa sejak lahir ini perlu diaktualisasikan dan dioptimalkan agar sumber daya manusia tampil dengan kinerja yang baik, seperti potensi spiritual, potensi intelektual, potensi sosial, dan potensi jasmania. Potensi spiritual ini telah terjadi sejak manusia itu berada di dalam perut sang ibu, sebelum manusia itu lahir. Potensi spiritual mengenal bahwa Allah ini ada Tuhan yang harus disembah. Itu sudah kita ketahui sebelum manusia itu lahir. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-A'raf 172. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari sulbi mereka, keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahu, dan Allah mengambil satu persaksian terhadap mereka ala anfusihim. Apa perjanjiannya? Alastu birabbikum. Kata laisa ini ada kata istifham, tapi jawabannya hanya satu. Ini bukan apakah. Kalau itu apakah, jawabannya bisa dua. Apakah aku ini Tuhan? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau laisa, ini jawabannya hanya satu. Alastu, adakah, bukan apakah. Adakah aku ini Tuhan? Kenalkah kamu bahwa aku ini ada Tuhanmu? Jawabannya satu. Bala. Benar. Kita sudah mengakui tentang keesaan Allah. Sudah kita mengakui tentang tauhid pada waktu itu. Bala. Syahidna, kami menyaksikan. Kami tahu bahwa Engkau itu adalah Tuhan yang akan disembah nanti. Kenapa manusia diambil kesaksian?
Karena banyak-banyak manusia ini sering ingkar. Antakulu yaumal kiamat, agar kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilun, bahwa kamu itu lupa, kami tidak tahu bahwa engkau Tuhan, kami tidak tahu bahwa engkau harus disembah. Tidak ada alibi atau alasan yang seperti itu nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diberikan potensi intelektual akal. Ini fungsinya untuk berpikir, untuk mengambil satu keputusan dan berkarya secara kreatif dalam kehidupan agar berbudaya menjadi sifat naluriahnya seperti pada hewan. Nabi Adam ini dapat menyebutkan nama-nama yang ada benda di sekelilingnya sebagai tanda kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Hal ini tidak mampu dilakukan oleh malaikat sekalipun ketika itu. Sebagaimana tergambar dalam ayat wa 'allama Adama asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan Adam asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Asma'a ini adalah lambang dari semua ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian nama-nama itu disodorkan kepada para malaikat. Faqad ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sholihin. Jelaskan malaikat, jelaskan nama-nama ini kepadaku jika kamu benar, lebih cerdas daripada Adam. Malaikat dengan jujur menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan malaikat ini hanya sebatas apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau malaikat itu juga mencatat yang baik, ya sudah yang baik saja. Yang jelek, bukan bagian saya. Tidak perlu intervensi kepada hak daripada orang lain. Beda dengan kita. Kita ini selalu intervensi kalau kita sudah mempunyai kepentingan. Bahkan ruang lingkup orang lain ini harus dikuasai. Tapi malaikat tidak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan potensi intelektual ini manusia dapat mengetahui, manusia dapat memahami, manusia dapat memanfaatkan berbagai hal dalam lingkungannya untuk memudahkan dan meningkatkan kehidupannya, sehingga bermanfaat bagi kehidupan pribadinya, bermanfaat bagi kehidupan keluarga, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan dunia pada umumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-A'raf ayat 179 Allah menjelaskan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam kebanyakan daripada manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi tidak memikirkan dengan hati itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak buta, tidak mau melihat dengan mata itu. Walahum adzanun la yasma'una biha, mempunyai telinga lengkap tapi dia tidak mau mendengar dengan telinga itu.
Akibatnya ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Dan mereka itulah orang-orang yang lupa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya secara fitrah potensi untuk melakukan kebaikan ini sudah ada pada diri manusia. Tetapi kenapa manusia yang berpotensi bisa baik lalu akhlaknya menjadi buruk, lalu akhlaknya menjadi jahat, dan juga manusia bisa menjadi serakah? Apa penyebabnya? Padahal manusia ada sebaik-baiknya makhluk yang bisa dididik oleh Allah untuk menjadi insan kamil. Tapi dalam realita banyak manusia menjadi jahat, menjadi serakah, lebih buas daripada binatang buas lainnya. Apa penyebabnya itu? Mungkin ini tidak ada di antara diri kita. Penyebabnya adalah karena apa? Satu, karena hati mereka, karena penglihatan mereka, karena pendengaran mereka. Ini yang dilihat, yang dipikirkan, yang direkayasa, yang diolah oleh akal sehatnya ini adalah hanya berkisar kepada kebatilan, dosa. Ini yang menjadi pandangan mereka, ini yang menjadi angan-angan mereka, sehingga akalnya berputar untuk melakukan segala tipu daya untuk melakukan satu kerusakan di bumi. Hanya ini tiga inilah. Kalau tiga ini tidak berfungsi sebagaimana yang Allah ciptakan, sudah pasti manusia meluncur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu kedudukannya lebih buruk daripada binatang, lebih buruk daripada hewan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara potensi perkembangan jasmani ini merupakan potensi yang harus dikembangkan melalui pemberian asupan makanan dan minuman yang halal dan baik. Kulu ma razaqnakum, makanlah dari makan apa? Halalan thayyibah, halal dan baik. Ini ada asupan untuk memberikan jasmani menjadi sehat. Ini perlu dipikirkan untuk diadakan MBG bagi lansia. Tapi yang mendapatkan asupan gratis ini sekarang masih dalam tataran murid. Pada makan yang halal ini, para hadirin sekalian, ini akan berpengaruh kepada apa yang menjadi keinginan kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan haram ini akan berpengaruh negatif bagi kehidupan kita. Karena ada riwayat ada orang yang tua berjalan jauh sampai debunya ke kulitnya berdebu, rambutnya kusut di padang pasir, tanpa saudara, tanpa makanan, tanpa tempat berteduh, lalu menengadahkan pada tangannya kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Melihat keadaan yang seperti itu, keadaan yang sangat memprihatinkan, tanpa saudara, tanpa makanan, tanpa tempat berteduh, tanpa uang. Melihat kondisi seperti itu, Allah tidak akan menolak permohonan, tidak akan menolak karena kondisinya sangat parah. Tapi kenapa
Kenapa Allah tidak kabulkan itu? Kuncinya yaitu karena makanannya haram, pakaiannya yang dipakai haram, yang diminum haram. Yang dipakai itu haram kan? Bukan baju saja yang dipakai, rumah yang dipakai untuk tempat tinggal, kendaraan yang kita pakai untuk bekerja, alat yang kita pakai untuk bekerja, baju yang kita pakai, semuanya ini kalau didapatkan dari hal yang haram, apakah mungkin Allah akan mengabulkan kita? Jauh panggang daripada api. Nah, inilah para hadirin sekalian. Jadi sementara potensi perkembangan jasmani ini harus melalui asupan atau makanan yang bergizi, thayyiban yang baik, jauh dari hal-hal yang haram. Jadi kualitas hidup manusia dapat ditentukan oleh kualitas jasmani dan rohani. Keduanya menjalin sinergi yang membangun kehidupan ini secara dinamis, sebab demi tahap demi tahap. Oleh karena itu para hadirin sekalian, kita ini harus bisa sadar diri bahwa tugas kita ini hanya untuk beribadah, bukan untuk senang-senang ada di dunia. Oleh karena itu Allah telah lengkapkan sarananya untuk mencapai insan kamil, yaitu Allah memberikan penglihatan, memberikan pendengaran, dan memberikan hati, supaya manusia itu tampil di muka ini dengan baik, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, terutama masalah makanan juga harus kita jaga makanan itu supaya doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan jasmani yang sehat, rohani yang kuat, jauh dari segala penyakit, sehingga kita bisa beribadah tanpa ada halangan daripada kondisi daripada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin muqtarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa lazimu salata ala khairi khalqihi salata wa salam faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan li qadri nabiyhi wa ta'ziman. Faqad qala innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa 'ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah wa tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktumna ma'as syahidin. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.